Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mempunyai anak berusia 18 tahun yang saya didik untuk selalu salat berjamaah bersama saya di masjid sejak kecil. Saya selalu memaksa dan memarahinya kalau dia tidak salat di masjid. Semakin besar dia semakin sulit untuk diajak salat ke masjid apalagi subuh. Kalau saya marahi dia melawan dengan kasar, bahkan menghardik dengan nama binatang yang sangat menyakiti hati saya. Nauzubillah, na'udzubillah. Padahal saya tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu kalau memarahinya. Dia pernah bilang dia sudah besar dan sudah menanggung sendiri dosa atas perbuatannya. Dia tidak mau dipaksa-paksa dengan ancaman dari saya. Dia ingin melakukan semua karena kesadaran dirinya sendiri. Bukan dipaksa atau diancam. Katanya dia masih sakit hati kalau ingat bagaimana dia dipaksa-paksa dan dimarahi atau dihukum jika tidak nurut. Saya bingung apakah saya harus terus memaksanya sholat di masjid sebagai bagian dari usaha melindungi keluarga saya dari api neraka dengan konsekuensi dia marah dan kasar terhadap saya atau cukup dengan berusaha membangunkannya tanpa paksaan dan tidak marah-marah. Kalau sulit dan saya butuh latihan. Jika dia tidak ke masjid atau bahkan belum bangun saat hari sudah mulai terang, saya merasa berdosa kalau membiarkannya tapi tidak mau juga sakit hati dengan sikap kasarnya. Mau nasihatnya Ustaz? Ya terima kasih Jazakallah. Ini kesalahan dalam mendidik. Clear. Ini kesalahan. Hadirin, apa keterangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya kerennya luar biasa. Ini legend kitab ini. Kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Al-Hafidh Ibn Rajab. Apa kata beliau dalam kitab itu? Itu kitab direkomendasi oleh banyak sekali para ulama. Kitabnya kecil, tapi itu ilmu semua di sana dan dasar-dasar ilmu. Beliau kan menjelaskan bahwa ilmu agama itu kan terbagi dua, hadirin. Yang pertama, ma'rifatullah. Al-ilmu anillah. Ilmu tentang Allah. Bagaimana mengenal Allah. Lalu yang kedua, ilmu tentang mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali harus kita suguhkan kepada anak-anak kita adalah mengenal siapa Robnya. Bukan langsung masuk direct ke poin yang tadi disebutkan. Apalagi dimarahin. Nggak bisa. Kenalkan siapa Robnya. Dan itu tauhid itu sendiri. Bukankah dakwah yang benar adalah dakwah yang mengusung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadikan tauhid isu utama di dalam kehidupannya? Ini poinnya, hadirin. Kenalkan Allah kepada anak kita sebelum yang lain. Kenal, nggak bisa, nggak akan bisa, hadirin. Tidak akan bisa tanpa mengenal Robnya. Tidak akan bisa. Ini dulu. Baru ketika sudah kenal. Hadirin simpel aja. Antum mau gak sih diperintah-perintah sama orang asing? Gak mau antum. Tapi kalau antum tahu bahwa ini orang ini baik banget. Dan selama ini yang nolong antum. Pak, selama ini support antum. Selama ini selalu ada buat antum. Antum mau diperintah-perintah dia? Mau. Tapi kalau antum gak kenal, siapa lo perintah gua? Ini banyak gak kenal sama Allah, tapi langsung masuk ke perintah, yang orang mental hadirin. Marah. Itu simpel aja. Tanya kepada kita mau nggak diperintah-perintah pihak yang kita nggak kenal? Nggak mau. Ya anak kita juga begitu. Kenalkan siapa Robnya. Dan insya Allah Allah akan memberikan taufik. Terus yang berikutnya taubat kepada Rabbul Alamin. Ini kesalahan pendidikan yang fatal. Ini bukan salah anaknya. Omongan anaknya itu buah dari cara nanem yang salah. Dan cara menggarap ladang yang salah. Maka buahnya kayak begitu. Yang disalin buahnya atau petaninya? Petaninya lah. Tetapi ini bukan kartu mati. Nggak usah berkecil hati. Untuk misalnya sang ibu, jangan berkecil hati. Tugasnya tinggal bersungkur, sujud kepada Allah, minta kepada zat yang membolak-balikan hati anak kita. Lalu mulai sekarang perkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ajak bicara, hadirin. Jelaskan siapa Robnya, apa kehebatannya, apa kebaikannya kepada dia selama ini. Dan butuh waktu karena salah. Tapi kalau kita jujur dan kita benar-benar minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan kita.